Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ya, di pembahasan kali ini tentang menu terbaru yang ada di aplikasi Gojek Driver ya. Di versi mungkin untuk GoRide itu di versi 4.22 dan yang terbarunya, dan untuk GoCar di 4.23 dan terbarunya. Dan ini adalah menu yang diberikan untuk pembelajaran seperti trik, fitur terbaru yang ada di aplikasi, dan seputar informasi. Dan di sini kalian bisa mempelajarinya berulang kali. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Langsung saja, mungkin di sini ada tertera menu terbaru dari aplikasi Gojek yang versi 4.22 sama untuk GoRide, dan untuk mobil itu 4.23 ke atas dan yang terbarunya gitu. Oke, kita langsung saja kita klik ruang belajar. Di sini akan masuk daftar topik ruang belajar untuk mitra yang isinya itu modul. Modul ini berbentuk video dan pun teks dan gambar. Jadi Gojek ini memberikan pembelajaran atau modul yang bisa kita lihat melalui video, dan mungkin kalau misalnya kita malas ngelihatnya bisa kita baca, dan di situ tertera juga gambar-gambarnya. Ya mungkin seperti di sini itu ada tips dan trik. Ya, kita buka. Itu di situ akan ada 7 modul yang diberikan oleh Gojek untuk kita pahami atau pelajari. Kenapa mungkin ada modul ini? Karena modul-modul ini kan banyak orang yang mungkin kurang mengerti atau tidak tahu. Makanya Gojek lebih memperhatikan kita dari hal yang biasa sebenarnya. Seperti kenapa sih akun gue tidak gacor ataupun sepi orderan. Mungkin di situ ada di sini jurus jitu akun orderan. Itu di sini bisa dipelajari tentang pergi ke daerah ramai atau beri jeda waktu. Dan yang paling penting itu jangan pernah milih orderan yang masuk. Dalam artian ya kita harus siap ketika kita jalan, ya mungkin kita harus siap dan on beat. Dan di sini ada informasi penting. Ketika akun kita sepi ataupun belum ada orderan yang masuk, itu kita tidak usah menelepon customer center atau call center, karena call center juga tidak akan bisa mencarikan orderan untuk kita gitu. Yang intinya sebenarnya di sini sudah tertera gitu tips yang diberikan ataupun jurus jitu akun gacor itu seperti apa, dan call center nggak akan pernah. Jadi di sini tertera informasi penting gitu buat para akun yang lagi anyep ataupun sepi. Itu kadang suka kesel ya perasaannya, pengennya nelfon ataupun ini kenapa sih akun gue ini kenapa, tolong flashback. Di sini ada 4 tahap untuk mencari orderan, dan kalau masih sepi, coba berpindah lagi setengah jam, karena
menurut saya yang dirasakan di Gojek ini adalah, bukan di Gojek aja sih, bagi driver online itu adalah kesabaran. Ketika kita sabar, kita mau menunggu dan segalanya, itu insya Allah semuanya akan ada itu orderan juga. Dan ketika kita sudah membaca, itu akan ada kerjakan tes. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ketika kita sudah mempelajari modul, itu akan ada tesnya. Tapi tesnya nanti gitu. Sekarang masih pembelajaran dulu, mungkin bisa dibaca dan bisa dipelajari berulang kali. Dan di sini ada kenali dan hindari orderan fiktif seperti bom, OPI, ataupun yang paling penting orderan fiktif, pembajakan akun, dan penipuan. Itu yang sering terjadi ketika kita mendapatkan order terus langsung ada telepon. Itu mengatasnamakan PT Gojek tetapi memakai nomor telepon provider biasa gitu. Itu udah aja, langsung kita buat laporan di situ, langsung nelfon juga bisa kita, nomor orderan dan tujuan semua itu dicatat, nanti tinggal kita telepon call center, itu bisa diselesaikan. Apalagi orderan-orderan yang seperti Tokopedia, e-commerce dan lain-lainnya, marketplace, itu udah kita lapor aja. Nah, sama semuanya. Ketika udah kita baca di sini tentang bom opik apa aja sih yang terjadi bom opik itu, kita langsung bisa menghubungi langsung call center gitu. Udah gitu mungkin kita langsung next kerjakan teks ya. Sama ini modul udah pelajari, udah dipahami, kita tinggal mungkin the nextnya itu akan ada tes dari Gojeknya langsung, tips kecelakaan. Jika kita terjadi kecelakaan itu akan seperti apa dan harus gimana gitu. Itu di sini semua ada modul-modulnya dan bisa kita pelajari berulang kali. Jadi nggak sekali, kita bisa pelajari berulang kali. Oke, mungkin ini untuk tips dan trik. Di sini juga ada apa sih aplikasi yang baru dari Gojek, seperti fitur tambahan tujuan dan verifikasi muka. Ini untuk apa? Sebenarnya kayak fitur tambahan tujuan itu supaya kita lebih mengetahui bahwa di Gojek itu bisa menuliskan tujuan itu sampai 3 kali untuk goret ya, untuk goret. Dan mungkin the nextnya juga mungkin akan ada lagi fitur-fitur yang baru di aplikasi driver gitu, seperti permuk. Di aplikasi baru ini kita mungkin akan harus melakukan permuk, tapi random ya sistemnya. Jadi nggak kita lagi ada orderan tiba-tiba permuk, enggak ini. Jadi kita misalnya mau on beat, mau pertama jalan, tiba-tiba aplikasi minta permuk, ya itu harus kita permuk. Dan mau nggak mau ketika permuk itu harus tidak memakai apapun ya, seperti misalnya kacamata itu jangan usah dipakai, kayak kopiah ataupun masker, dan rambut menghalangi wajah itu harus benar-benar dirapihkan dulu, baru kita bisa melakukan permuk, biar ketika kita permuk juga itu tidak gagal. Karena ketika sekarang itu ketika gagal beberapa kali itu kita harus langsung menghubungi call center dan siapkan KTP dan SIM. Itu akan diinikan langsung dengan call centernya.
Oke, lanjut ya, mungkin nanti akan ada tes ya, tapi ini masih diberikan kisi-kisi mungkin modul tentang pembelajaran beberapa kali dari Gojek. Oke, di sini mungkin ada yang baru yang belum saya kerjakan, seperti dompet kamu. Oke, kita buka. Nah, di sini mungkin akan ada modul tentang dompet kamu. Di sini Anda bisa mempelajari hal yang dapat mempengaruhi pendapatan, jadi penghasilan kita selama kita ambit ya, narik. Di sini ada daftar modul terbaru seperti ongkos, edit, tujuan. Kita buka. Nah, fitur edit ini merupakan fitur di mana pelanggan bisa mengganti tujuan di tengah perjalanan. Sekarang Anda akan memperoleh pendapatan tambahan jika pelanggan melakukan edit tujuan untuk layanan Goret sebesar 5.000 dan Gokar 15.000. Itu belum dikenakan biaya layanan Gojek ya, 20%. Berarti kalau misalnya kita Goret itu 5.000 ya, sekitar 2.000 kurang 1.000 rupiah. Jadi ketika kita ada edit tujuan itu, kita bisa lihat detailnya, dilihat detail pembayaran. Di situ kita tinggal klik dan kita bisa lihat pendapatan tambahan dari fitur edit tujuan di halaman rincian pembayaran. Seperti misalnya tarif biaya jasa aplikasi itu dibebankan oleh penumpang ya. Misalnya kalau pakai Gojek deposit, nah di situ ada tertera ketika di detail pembayaran itu ada tambahan ongkos edit tujuan itu sekitar 4.000. Itu berarti customer yang pelanggan kita naik Goret dan mengganti tujuannya, dan itu akan ada di situ. Kita akan mendapatkan 4.000 gitu. Dan untuk mobil akan ada 12.000 dan 20% nya itu kan layanan. Oke, kita next. Nah, modul ini udah dipelajari, kita tinggal menunggu tesnya seperti apa. Dan sini ada ongkos tambah tujuan. Fitur tambahan tujuan merupakan fitur di mana pelanggan bisa memasuki maksimal 3 tujuan. Jadi misalnya pelanggan menaiki Goret dan dia mungkin ketika di perjalanan ada panggilan mendadak ataupun ada kunjungan yang lainnya yang harus dikunjungi oleh penumpang, itu bisa diedit sama penumpang dan maksimalnya itu 3 tujuan yang berbeda. Jadi pelanggan bisa, yang naik itu bisa memasukkan 2 tambahan tujuan lagi gitu. Oke, di situ ntar kita bakal melihat detailnya, dan ongkos tambahan tujuan itu bakal tertera di detail pembayaran kita ketika kita sudah menyelesaikan orderan. Oke. Nah, modul ini udah dipelajari, tunggu tesnya. Baik. Nah, jadi ketika kita sudah menyelesaikan modul ini, itu akan ada 7 dari 7 modul yang selesai. Kalau kita belum menyelesaikan itu seperti info seputar COVID-19, itu 0 dari 2, berarti modul ini belum diselesaikan oleh kita. Kalau yang sudah diselesaikan itu pasti akan sesuai dengan apa yang ada di dalam modul. Misalnya ada 7 pembelajaran, 7 bahasan, itu akan sama, di awalnya juga akan 7 yang terselesaikan. Oke, ini mungkin yang terakhir info seputar COVID-19 ya, seperti klaim bantuan, mungkin ada yang ODP atau PDP positif, itu mungkin bisa
Gojek paham bahwa saat ini merupakan masa sulit bagi kita semua akibat pandemi COVID-19. Banyak sekolah, pusat perbelanjaan, dan berbagai tempat umum lainnya harus... Oke, kita next. Jika mitra yang terdiagnosa sebagai orang dalam pemantauan ataupun PDP, ODP, ataupun pasien dalam pengawasan ataupun PDP atau benar-benar positif, Gojek akan menyediakan bantuan pendapatan sebesar 1.400.000. Tetapi yang dibutuhkan dari untuk mengklaim itu memerlukan dokumen asli rapid test ya, dan surat keputusan rumah sakit, fasilitas kesehatan rujukan atau dan yang lainnya. Dan sini ada informasi penting, mungkin pihak Gojek akan menghubungi Anda untuk memverifikasi, memastikan nomor yang terdaftar di Gojek tetap aktif gitu, dan proses pencairan dana paling lama itu 2 kali 24 jam di hari kerja ya, jadi Senin sampai Jumat gitu. Jika klaim diadukan pada Jumat ya mungkin pencairannya mulai diproses pada hari Senin gitu, jadi Sabtu Minggu itu nggak akan pernah dihitung karena libur ya. Dan bantuan ini diberikan dalam 1 kali untuk semua mitra yang pernah aktif menyelesaikan orderan minimal 1 kali dalam 30 hari ke belakang. Jadi dalam 1 bulan kalau misalnya driver ini nggak pernah narik terus mengajukan klaim, itu pasti akan ditolak. Tapi kalau driver ini dalam sebulan baru narik 1 kali terus mengajukan klaim, itu insya Allah bisa gitu ya. Dan jika klaim diterima itu akun untuk sebenarnya tidak bisa menerima orderan dan akan mendapatkan pernyataan ya dari Gojek, pernyataan mungkin karena mungkin untuk istirahat. Dan sini mungkin ada langkah-langkahnya untuk pengajuan. Kita bisa masuk ke dalam halaman bantuan, info seputar COVID, dan pilih saya terdiagnosa ODP dan PDP mungkin ya. Nah, kita bisa pilih ini mungkin. Kita klik. Nah, nanti itu akan muncul formulir, dan kita harus mengunggah surat dari rumah sakit bahwa rujukan kita itu terdiagnosa COVID. Tapi semoga driver di Indonesia ini sehat selalu ya, dan dijauhkanlah dari penyakit COVID-19. Itu bisa diisi semua dengan suratnya ataupun scanan, dan jangan lupa memasukkan nama rekening karena untuk pencairan dananya gitu ya. Nah, oke. Di sini Gojek juga memberikan modul sudah amankah bersama Gojek. Oke, kita lihat. Gojek paham bahwa saat ini adalah masa yang sulit bagi kita semua, terutama para mitra dalam menjalankan pekerjaan. Walau begitu, para mitra tetap menjalankan amanah mereka untuk melayani pelanggan setia Gojek. Untuk tetap melindungi para mitra, Gojek melalui Posko Aman COVID-19 hadir untuk memastikan kesehatan para mitra Gojek dalam menjalankan. Nah, di sini Gojek itu di tiap daerah memberikan posko aman untuk para mitranya ya. Jadi seperti pengambilan masker, penyemprotan, dan pengukuran suhu tubuh kita. Dan masker juga yang diberikan sama Gojek ataupun sanitizer itu diberikan dalam 1 bulan sekali. Kalau masker pasti diberikan dalam 1 bulan sekali, tapi kalau
sanitizer itu biasanya per tanggal 1 gitu. Oke, lanjut. Nah, sebelum datang ke posko aman itu kita bisa buat janji dulu ya, dengan fitur buat janji ketemu DSU. Itu bisa diisi kita mau datangnya ke lokasi yang mana, itu bisa diatur waktunya, ataupun datang langsung kita bisa buat janji langsung gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang udah buat janji itu untuk hadir ya pada tepat waktu yang sudah diisi. Misalnya jam 10 ya kita hadir, sebelum dari jam 10 kita harus sudah hadir gitu. Oke. Nanti ketika kita udah datang, kita klik saya udah di DSU, terus kita akan memberikan HP kepada orang DSU nya buat di scan langsung oleh petugasnya gitu ya. Nah, ketika kita udah di scan dan skala rupa kita udah mendapatkan masker, jika ada yang belum, itu akan ada tampilan hasil dari pengukuran suhu tubuh kita. Normalnya itu kita itu kurang dari 37,5 itu normal. Nah, jadi dan untuk kehadiran ke posko aman juga itu paling cepat itu 5 hari ya dari kunjungan yang terakhir kita. Misalnya kita datang tanggal 5, nah kita datang lagi kembali itu paling cepat itu tanggal 10-an. Jadi jangan dikit tanggal 5 datang terus tanggal 7-nya udah datang, itu nggak boleh. Jadi kalaupun kita buat janji tanggal 5 udah datang, kita buat janji tanggal 7 itu akan batal otomatis dia janji kitanya. Oke, kita next. Nah, oke, mungkin dari menu terbaru di Gojek ini daftar topiknya baru ada 4, yaitu tips dan trik yang baru di aplikasi Gojek. Apa aja sih fitur yang barunya, terus dompet dan info seputar COVID. Dan mungkin kedepannya akan banyak lagi ya modul-modul pembelajaran yang Gojek berikan kepada kita sebagai mitranya, biar mitranya juga ketika berada di jalan itu nggak kebingungan dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan ketika berbeda dengan apa yang diberikan oleh Gojek, kita bisa langsung telepon ke call center gitu. Jangan teleponnya jangan asal minta orderan, karena call center juga nggak akan bisa memberikan kita orderan. Oke, baik, mungkin segitu saja pembahasan kita di menu terbaru di Gojek. Mungkin kedepannya akan banyak lagi modul-modul, dan kita ini ketika semuanya sudah selesai kita tinggal menunggu tesnya ya. Nanti akan ada tes langsung gitu, mungkin tes seperti ngisi survei dan lainnya gitu. Oke, itu aja dan terima kasih. Sehat selalu, yang terpenting jaga keselamatan. Kecepatan bukan segalanya, tetapi kita itu bekerja di jalan harus penuh dengan safety, hati-hati, dan ingat
keluarga menanti. Oke, jangan lupa subscribe dan like jika konten saya ini bermanfaat, dan komen jika mungkin ada apa sih yang harus saya bahas ataupun apa sih yang harus saya pelajari juga di dalam lapangan seperti orderan sepi dan yang lainnya. Oke, baik, segitu saja. Terima kasih. Selamat jalan. Hati-hati di jalan. Jalankan orderan tanpa memilih. Selamat gacor.